Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika di hari ini, Senin tanggal 19 Oktober 2020. Nah, kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu fraction atau pecahan. Nah, materi ini sudah kalian pelajari ketika kalian kelas 3. Nah, kita ingat lagi pecahan itu apa? Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B, di mana B itu tidak boleh 0. Nah, pada kesempatan hari ini, Bu Rima akan menjelaskan dulu, nanti setelah itu silakan nanti kalian mencoba mengerjakan soal yang ada di buku paketmu, dan besok akan kita bahas bersama. Ya, tentang pecahan. Ya. Nah, contohnya adalah jika suatu lingkaran kita bagi menjadi 3 bagian yang sama, kemudian ada 2 bagian yang berwarna kuning, maka pecahan untuk bagian yang diarsir atau yang berwarna kuning dinyatakan dengan 2/3. Ya, 2/3 dari lingkaran itu adalah yang berwarna kuning, ya. Jadi daerah yang berwarna kuning ini kita bisa nyatakan dengan pecahan 2/3, 2 bagian dari 3 secara keseluruhan, ya. 2 di sini adalah 2 bagian yang berwarna kuning, 3 adalah 3 bagian secara keseluruhan. Nah, 2/3 ada bilangan yang di atas dan bilangan yang di bawah. Bilangan yang di atas namanya numerator atau pembilang, kemudian bilangan yang di bawah adalah denominator atau penyebut. Ya, jadi kalau pecahan 2/3, maka 2 itu adalah numerator atau pembilang dan 3 adalah denominator atau penyebut. Nah, sekarang kita lihat pecahan yang di nomor 2. Ya, bagian yang berwarna biru atau yang diarsir menyatakan pecahan berapa? Bilangan yang di atas adalah menyatakan bilangan yang diarsir atau bagian yang diarsir. Ya, ada 3. Kemudian bilangan yang di bawah menyatakan semua bagian dari lingkaran itu. Ada 4. Jadi bisa dinyatakan 3/4. Nah, dari pecahan 3/4 ini, numeratornya adalah bilangan 3, sedangkan denominatornya bilangan 4. Ya, kita lanjutkan yang nomor 3. The numerator of a fraction is 8. Pembilang dari sebuah pecahan adalah 8. Jika penyebut dari pecahan itu adalah 7 lebihnya dari pembilang, maka berapakah pecahan yang dimaksud? Ya. Nah, pembilangnya tadi berapa? Bilangan yang di atas 8, sedangkan penyebutnya itu 7 lebihnya dari pembilang, maka bisa kita tuliskan 7 ditambah 8. Sehingga pecahannya adalah 8/15. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kalau misalnya ada lingkaran-lingkaran seperti ini, ya kita isikan yang berwarna kuning untuk daerah yang berada di lingkaran yang pertama menyatakan 1/3. Sekarang yang lingkaran kedua yang berwarna biru menyatakan pecahan 2/6. Kemudian yang berwarna merah pada lingkaran yang ketiga menyatakan pecahan 3/9. Sedangkan yang terakhir yang berwarna hijau menyatakan pecahan 4 per keseluruhan ada berapa bagian? 12. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yang nomor 5 kita lewati. Nah, sekarang ya
kita lihat ya, ada beberapa pecahan di sini ya. Satu utuh ya, kemudian setengah itu berarti yang berwarna biru ini, kemudian seperempat itu yang berwarna hijau ya, seperdelapan yang berwarna oranye. Kita lihat, nah kita lihat dulu pecahan yang setengah yang berwarna biru, kemudian yang berwarna hijau dan yang berwarna oranye ya. Ketiga pecahan ini kalau kita himpitkan yang berwarna, maka ketiga pecahan ini bagian yang berwarna itu memiliki luas yang sama ya. Nah, yang berwarna biru menyatakan pecahan setengah atau 1/2, kemudian yang berwarna hijau menyatakan pecahan 2/4 ya, 2 dari 4 secara keseluruhan, kemudian yang berwarna orange menyatakan pecahan 4/8. Nah, karena ketiga pecahan ini memiliki luas daerah yang sama, maka ketiga pecahan ini meskipun ini pembilang dan penyebutnya tidak sama ya, ketiga pecahan ini disebut equivalent fraction atau pecahan yang senilai, memiliki nilai yang sama. Jadi bisa dituliskan 1/2, 2/4 dan 4/8 adalah pecahan senilai atau equivalent fraction ya. Jadi bisa dikatakan bahwa dua atau lebih pecahan yang memiliki nilai yang sama dinamakan pecahan senilai atau equivalent fraction ya. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 2. Yang A itu menyatakan pecahan 2/3. Nah, yang B menyatakan pecahan berapa? 4/6. Yang C 6/9. Nah, 2/3, 4/6 dan 6/9 itu merupakan pecahan yang senilai. Mengapa? Karena luas daerah yang diarsir memiliki luas yang sama ya. Oke, sekarang bagaimana cara kita menentukan pecahan senilai dari suatu pecahan ya? Caranya adalah dengan cara dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi pembilang dan penyebutnya kita kalikan atau kita bagi dengan bilangan yang sama ya. Contoh di sini ya, 2/3 seperti tadi ya, 2/3, 4/6, 6/9, 8/12 ini adalah pecahan yang senilai, pecahan yang memiliki nilai yang sama ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya, 2/3 dengan 4/6 ini nilainya sama ya. Nah, untuk menentukan pecahan senilai dari suatu pecahan bisa dengan cara dikalikan. Nah, ini contoh dikalikan ya. 2, jadi pembilang dan penyebut kita kalikan dengan bilangan yang sama, misalnya dikalikan 2. 2 kali 2 4, 3 kali 2 6. Ya, contoh lagi kita kalikan 3. 2 kali 3 6, 3 kali 3 9. Ya, jadi 4/6 dan 6/9 merupakan contoh pecahan yang senilai dengan 2/3. Ya, nah sekarang 8/12. Kalau tadi mendapatkan 8/12 berarti pembilang dan penyebut dari 2/3 ini kita kalikan dengan berapa? 2 menjadi 8, 3 menjadi 12, berarti dikalikan dengan 4 ya. Oke. Ya, sekarang kita tentukan ya, misalkan tentukan pecahan senilai ya, 3 pecahan senilai dari 1/7. Oke, yang pertama kita kalikan pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 2. 1 kali 2 2, 7 kali 2
14. Nah, yang kedua kita kalikan dengan 3. 1 kali 3, 3. 7 kali 3, 21. Nah, yang ketiga, ini bukan kali 3 ya, tapi kalikan 4 ya. Nah, 1 kali 4, 4. 7 kali 4, 28. Sehingga pecahan yang senilai dengan 1/7 adalah 2/14, 3/21, dan 4/28. Ya. Oke. Sekarang yang B. Kita akan mencari 8 pecahan yang senilai dengan 3/5. Yuk. Yang pertama kita kalikan 2 dulu ya. 3 kali 2, 6. 5 kali 2, 10. Oke, selanjutnya kita kalikan 3. 3 kali 3, 9. 5 kali 3, 15. Ya. Selanjutnya kalikan 4. 3 kali 4, 12. 5 kali 4, 20. Terus kalikan 5. 3 kali 5, 15. 5 kali 5, 25. Selanjutnya kalikan 6. 3 kali 6, 18. 5 kali 6, 30. Terus kalikan 7. 3 kali 7, 21. 5 kali 7, 35. Kali 8. 3 kali 8, 24. 5 kali 8, 40. Selanjutnya kali 9. 3 kali 9, 27. 5 kali 9, 45. Dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang ini ya. Kalau ada soal disuruh melengkapi seperti ini ya. Nah, ini kan pecahan senilai ya. Pecahan senilai tadi caranya bisa dikalikan, bisa dibagi ya. Nah, sekarang kita lihat yang A dulu. 3/4 sama dengan berapa per 8 sama dengan 9 per berapa. Kita lihat dulu. 4 menjadi 8, kita kalikan berapa? 4 menjadi 8 kali 2. Maka pembilangnya juga dikalikan 2. Maka bilangan yang pertama di sini menjadi berapa? 3 kali 2 sama dengan 6. Ya. Oke. Sekarang ini 9. Ya. 3 kali berapa sama dengan 9? Kali 3. Maka penyebutnya juga kali 3. Ya, 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. Ya. Oke, selanjutnya yang B. Nah, ini 2 menjadi 4 kalikan 2, maka 5 kali 2, 10. Kemudian 5 menjadi 15, itu kalikan 3, maka pembilangnya juga kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Oh ya, yang ini tadi 12 maksudnya ya. Kemudian yang C, 1 menjadi 2 kali 2, maka bawahnya juga kali 2. 3 kali 2, 6. Kemudian 3 menjadi 9, kalikan 3, maka atasnya juga kali 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Ya, gitu anak-anak penjelasan untuk pecahan senilai. Ya, bisa dikali, bisa dibagi ya. Nah, ini contoh yang dikali dulu. Nah, anak-anak, tugas kalian adalah di buku paketmu itu ada banyak soal di situ. Nah, silakan dari penjelasan yang Bu Rima sudah sampaikan tadi, silakan kalian mencoba mengerjakan. Ya. Buku paket yang halaman 53, 56, 53, 55, 56, 57, 58. Yang 54 tidak usah ya. Kemudian hasil pekerjaanmu akan kita bahas bersama-sama di hari Selasa. Jadi pekerjaanmu hari ini tidak perlu dikumpulkan, tetapi tetap dicoba untuk mengerjakan.
ya. Nah, misalnya kalau tidak jelas, kita akan bahas besok, ya. Begitu ya anak-anak ya. Oke, silakan kalau kalian belum jelas penjelasan Bu Rima hari ini, boleh kamu ulang dari awal, begitu ya. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas hari ini. Silakan dicoba dulu ya, tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara mematuhi 3M ya, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.